Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 bersama Pak Rindo. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran hari ini: dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian juga harus dapat mengetahui syarat-syarat air yang baik saat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menjelaskan hari air sedunia dengan percaya diri. Yang terakhir, dengan membaca gambar cerita dengan judul Ikan dan Kak Diko, kalian harus dapat menyebutkan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Apa saja itu? Mari kita saksikan materi berikutnya. Seperti gambar pada cover kita yang pertama ya anak-anak, ada upaya yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Contohnya pada gambar yang sedang kalian saksikan ini, ada Dayu, ada Edo, dan ada Siti. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Tentu saja mereka sedang menanam pohon di lingkungan sekitar. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Nah, selain di sekitar lingkungan kita, kegiatan menanam pohon atau reboisasi juga sering dilakukan di lahan yang gundul dan gersang. Apa tujuan dari kegiatan itu? Nah, kegiatan itu bertujuan untuk membuat lingkungan asri. Apa manfaat dari kegiatan itu? Nah, anak-anak, apabila kalian rajin menanam berbagai tanaman, contohnya pohon, maka kalian akan terhindar dari banjir saat musim penghujan. Lalu, pohon-pohon tersebut juga akan membuat rongga dalam tanah sehingga menyediakan cadangan air ketika kemarau, karena air hujan yang jatuh ketika musim hujan teresap baik ke dalam tanah. Kemudian yang terakhir, menyejukkan lingkungan dan tempat berteduh dari terik matahari ketika kalian sedang bermain. Nah, kadang-kadang kalian juga menggunakan pohon untuk bermain ya, seperti bermain bentengan atau untuk menjadi tempat jaga ketika kalian sedang main petak umpet. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Syarat-syarat air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Persyaratan secara fisik adalah persyaratan yang dapat kalian lihat langsung anak-anak. Contohnya adalah tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak mengendap. Nah, mengendap itu ada seperti tanah atau berbagai macam benda lainnya yang tertinggal di dasar air. Kemudian suhunya sejuk. Syarat kimiawi yaitu tidak mengandung bahan kimia atau racun, cukup yodium, dan pH air di antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi atau syarat yang dapat kalian lakukan untuk mencegah adanya makhluk kecil yang tertinggal di dalam air, yaitu air tidak boleh mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Lalu bagaimana caranya Pak supaya tidak ada mikrobiologi di dalam air yang akan kita konsumsi? Maka kalian harus merebusnya dulu, memasaknya hingga matang, sehingga kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera mati. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Nah, tenang saja, tidak usah kalian catat.
karena ini sudah ada di buku paket kalian. Coba nanti ketika ada waktu luang kalian baca ya tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya dulu ya anak-anak. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian. Kita memerlukan air bersih agar kain ketika dicuci dapat menghilangkan noda dan air jernih agar pakaian tidak berubah warna saat dicuci. Nah anak-anak, di sini Pak Guru tambahkan suhu air saat mencuci juga penting loh. Yang pertama, air panas dengan suhu 54 derajat Celcius untuk pakaian putih atau pakaian yang sangat kotor. Yang kedua, air hangat dengan suhu 32 derajat Celcius untuk mencuci jeans, sintesis, dan rajutan. Yang terakhir, air dingin dengan suhu 23 derajat Celcius untuk mencuci segala jenis pakaian. Nah anak-anak, coba kalian tulis dulu di buku catatan tematik kalian ya. Siapa tahu ini bisa menjadi ilmu kalian seumur hidup. Baiklah anak-anak, selagi kalian mencatat, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Air yang baik untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau racun dan tidak bersuhu tinggi. Ya, jangan sekali-kali kalian menyiram tanaman dengan air yang panas ya anak-anak. Tidak perlu bersih maupun jernih. Contoh, air bekas cucian sayuran atau air bekas cucian beras juga bisa anak-anak. Kemudian air dari akuarium yang dibersihkan, air hujan yang ditampung dalam tong. Yang terakhir adalah air sungai atau danau dan berbagai air permukaan lainnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian selama libur ini di rumah tetap menyiram tanaman dengan rajin? Nah, sebaiknya kalian rawat tanaman ya anak-anak, karena sekarang kan sedang musim tanaman. Siapa tahu tanaman kalian bisa dijual. Baiklah anak-anak, silahkan kalian tulis dulu materi ini di buku catatan tematik kalian. Selagi kalian mencatat, kalian pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Baiklah anak-anak, coba kalian diskusikan tugas 1 ini bersama dengan keluargamu. Tulislah hasilnya pada buku tugas tematikmu. Nah, sembari kalian mengerjakan, kalian boleh mempause video ini. Pause video ini sekarang. Sudah selesai ya anak-anak dalam mengerjakan tugas yang pertama. Nah sekarang coba kalian membaca Hari Air Sedunia pada buku paketmu halaman 105 sampai 106. Sembari kalian membaca, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Tugas kedua, jawablah pertanyaan berikut ini pada buku tugas tematikmu berdasarkan teks Hari Air Sedunia. Lengkapilah tabel berikut. Nah anak-anak, kalian boleh mempause video ini selagi kalian mengerjakan tugas yang kedua. Pause video ini sekarang. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita gambar berikut ini. Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan tersebut. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya kok, kasihan ikannya kedinginan."
ikan memang hidup di air, Bobby. Setelah kalian mendengarkan penggalan gambar cerita di atas, sekarang mari kita mengingat ciri-ciri dari karya gambar cerita. Yang pertama, memiliki tema ya anak-anak. Tema cerita tadi adalah hewan atau binatang yang hidup di air. Lalu yang kedua, bahasanya sehari-hari, ditampilkan dalam balon percakapan. Yang ketiga, bersifat proporsional, seimbang antara gambar dan tulisan. Yang keempat, terdapat tokoh dan wataknya yang sederhana. Contohnya si Bobby ya. Si Bobby itu teledor karena tidak tahu bahwa ikan hidup di air. Kemudian yang kelima, terdapat humor. Nah, cerita tadi termasuk lucu ya anak-anak. Masa ikan dibilang kedinginan, padahal kan ikan memang hidup di air. Sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Hemat air, selamatkan bumi. Hari Air Sedunia. Nah, kalau kalian sadar, sekarang adalah tanggal 22 Maret. Tadi kalian sudah membaca ya, bahwa Hari Air Sedunia jatuh pada tanggal 22 Maret. Nah, anak-anak, selamat Hari Air Sedunia dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.